Baca surah Al-Quran pagi dan petang. Baca juga terjemahannya. Lidah memang tidak bertulang, namun lidah bisa bikin hati berbunga-bunga. Baca surah Al-Quran pagi dan petang. Dekatkan diri pada Ilahi. Lidah memang tidak bertulang, namun lidah bisa bikin orang sakit hati. Benar nggak? Tajamnya pisau dapur yang melukai ibu jari. Teteskan betadin, plester dengan Hansaplast 2-3 hari, insya Allah lukanya sembuh. Tapi kalau hati terlanjur sakit gara-gara lidah yang menyayat hati, 3 tahun, 3 kali Ramadan, 3 kali Lebaran, belum tentu hati yang sakit itu bisa sembuh. Benar kan? Oleh karena itu, saya mengajak pada diri saya sendiri, juga kepada seluruh jamaah sekalian untuk bisa sama-sama belajar menjaga hati kita. Karena kalau lidah adalah cerminan hati, maka kita harus pandai-pandai memanage, harus pandai menata hati agar sinyal yang dikeluarkan oleh hati yang dikirim kepada lidah tidak sampai berkata yang menyakitkan hati, mencemooh orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, mengkambing hitamkan orang, karena sungguh itu pasti sangat sakit. Dan itu termasuk dalam muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Orang bangkrut di akhirat tuh, kita pulang ke akhirat, ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah yang luar biasa banyaknya. Namun di sana nanti pahala kita itu diambil sama orang-orang yang telah kita sakiti. Makanya jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, jangan ada gengsi untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Contoh, misalkan kalau Jawa Barat kan punya gubernur namanya Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau di Al-Fitrah punya juga namanya Kang Deddy Mulyadi, belum muadzin. Ya kan, mohon maaf, boleh jadi contoh ya. Ya. Misalkan saya ini orang yang bakhil, pelit, merhil, meregehese, misal ya. Saya punya sampah. Seharusnya kalau misalkan orangnya tidak bakhil, cukup langganan tukang sampah, bayar sebulan berapa? Murah kan? Ya, paling berapa? Kalau saya biasa bayar 25.000 satu bulan. Kemudian karena saking meditnya saya, ini sampah saya ubruk-ubruk, saya buang ke kali. Akhirnya apa? Banjir. Banjir nih, Jalan Bima kan terkenalnya sama banjir nih, luar biasa, banjir. Ngosrek berapa lama Pak Deddy? Ngosreknya berapa lama? Lama ya? Ya. Kemudian saya nih menghasut orang-orang, mengkambing hitamkan Kang Deddy Mulyadi nih. Misalkan ya, ini nih gara-gara Kang Deddy Mulyadi, dia tuh buang sampahnya ke kali, dia nggak mau langganan sampah, makanya banjir. Saya yang salah, padahal saya yang salah, tapi saya mengkambing hitamkan Kang Deddy Mulyadi, seolah-olah dialah yang punya salah. Saya, misalkan saya mau meninggal dunia, belum sempat minta maaf sama Kang Deddy Mulyadi, ini saya punya dosa muflis. Nanti saya di sana ditagih sama Kang Deddy Mulyadi itu, ini aku pengen pernah kita aku mengkambing hitam saya, belum minta maaf. Berarti nanti amalan kamu tuh, amalan sholat segala macam saya minta buat saya, kayak gitu. Maaf ya Kang Deddy ya, maafin saya. cuman buat contoh kan, ya. Itulah tajamnya lidah ini luar biasa, bisa bikin sakit hati. Coba kalau kita buat yang baik-baik, misalkan lagi ya, contohnya, oh Dindaku, kaulah istriku yang paling baik, kaulah istriku yang paling mengerti aku, kaulah istriku yang paling pandai menutupi aib-aibku,
Kaulah istriku yang paling cantik, kaulah istriku yang paling molek, kaulah istriku yang paling aduhai. Walaupun nanti istri bilang gini, pret, ya tak, pret. Nah, memang bapak punya istri berapa? Nah, saya dibilang paling cantik, paling. Memang punya istri berapa? Gitu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Padahal dalam hatinya tuh udah, wah, wis kembali lo, oke, lope, aduh suamiku luar biasa. Walaupun di lisannya dia mengingkari kalau dia tuh sebenarnya kebahagia, tapi kata-katanya kan pret kan gitu. Gak apa-apa ya. Jadi gimana supaya kita bisa menata hati kita? Belajarlah dari diri kita sendiri. Perbanyaklah zikir, perbanyak zikir, ya, perbanyak berkata-kata yang baik. Belajarlah. Jangan sampai kata-kata kita ini bisa sampai membekas di hati orang lain, kemudian orang lain itu sakit hati. Ya kayak tadi tuh, 3 tahun belum waras, 4 tahun juga belum baruan waras, ya kan? Ya. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun orangnya yang pada akhir hayatnya sebelum ruh sampai kerongkongan mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. La ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa ala nub'asu wa insyaallah ta'ala minal aminin. La ilaha illallah, kalimat kebenaran, di atasnya kami hidup, di atasnya kami mati, dan pastinya di atasnya kita pula akan dibangkitkan, dan insyaallah kita termasuk dalam orang-orang yang aman. Makanya banyaklah zikir. Mudah-mudahan dengan banyak berzikir la ilaha illallah, zikirnya silahkan macam-macam boleh. Kalau saya biasanya zikirnya itu la ilaha illallah sambil ngobrol bisa. Tapi kalau lagi ngobrol jangan, lagi enak ngobrol udah jangan, cukup di dalam hati. Bahkan kalimat zikir la ilaha illallah itu cukup, bibirnya mengapa, nah, lidahnya cukup goyang-goyang bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah bisa. Harapannya apa? Mudah-mudahan nanti kita ini latah. Mudah-mudahan kitanya latah ketika malaikat Israel datang untuk menjemput kita, latah, lidahnya udah latah. Sebelum nih rohnya nyampe ke tenggorokan, kita bisa mengucap kalimat agung, la ilaha illallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua agar selalu istiqomah menjalankan semua yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah juga untuk menjauhi semua yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Buanglah sampah pada tempatnya. Jikalau saya salah, mohon jamaah bisa memaafkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.